Salam satu nyali, wani. Oke, kali ini di acara atau di konten bukan orang dalam Mas Bim ya. Karena sebelumnya kita OSP, karena OSP mungkin jarang juga, jadi kita bikin aja bukan orang dalam karena manut. Ya, karena memang kan kita sering kontennya kan BOD. Jadi lebih intens lah kita ke bukan orang dalam karena juga kita bukan bagian dari orang dalam juga. Tapi Dindi lagi. Di Sutos ya. Ini jelang laga Persebaya menghadapi El Clasico. Ya, Persija Jakarta, El Clasico teman-teman ya. Ini selepas preskon ya kita di selepas preskon. Sini di Sutos jelang laga Persija pekan ke 22 ya, pekan ke 22 meskipun kita tersisa 2 laga tunda menghadapi Persis maupun juga PSS Semarang. Derby laga klasik Mas Mita, tapi momennya bagi kedua tim bisa dibilang bukan laga klasik lagi karena benar-benar di luar ekspektasi tim masing-masing ini. Persebaya di peringkat ke-14 ya dengan raihan 23 poin dan Jakarta berada di peringkat 9 kalau nggak salah dengan raihan 28 poin Mas Bim. Melihat jelang laga ini seperti apa? Berarti bisa dikatakan laga baju lompong lawan macan lompong ya. Dua tim yang sama-sama, dua tim yang dalam tanda kutip podo loroi. Sakit. Tetap laga klasik tetap klasik. Nah menurutku klasik tetap klasik. Artinya dua klub besar di masa lalu dan sekarang ingin menjadi besar kembali dua-duanya. Walaupun sampai pekan sekarang podo-podo terpuruk ya. Artinya ya pekan ini harusnya siapapun itu pasti punya motivasi untuk naik, terutama Persebaya ya. Persebaya dengan targetnya 4 besar lah, jangan ngomong juara lah, 4 besar ya. 4 besar ya, secara realistis matematika juga sangat-sangat mustahil. Tapi untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain ya harus ambil 3 poin. Oke, dengan persiapan yang terbilang Persebaya cukup benar-benar siap ya, karena dua laga tunda itu harusnya. Secara mental, secara chemistry harusnya bisa terbentuk meskipun jelang menghadapi Persija kita hanya meraih 1 poin aja menghadapi Rans. Apakah nanti menghadapi Jakarta sendiri seberapa siap sebenarnya kalau melihat potensi dari pelatih Usman Nawawi di Persib Surabaya? Dengan komposisi pemain yang relatif ya, saya kalau ngomong 50-50 artinya mayoritas masih lama, tapi kan asingnya juga baru. Harusnya kalau ngomong adaptasi ya cukup sekali dengan kondisi seperti ini, tapi kan nggak bisa seperti itu. Namanya pemain benar-benar baru kayak Robson, Duarte, Yan Victor, pemain baru lagi siapa? Opan, seorang Opan pun misalnya Paulo Henrique apalagi ya, tetap butuh apa ya? Apa naik gitar nyetel, butuh nyetel. Ya semoga ndak lama lah. Butuh proses itu, latihan juga udah sering, terakhir ketemu ya mestinya karena sudah pemain profesional ngerti aku harus apa gitu loh. Dan kondisi tim kita ndak ngerti yang di dalam kayak apa, tapi kita lihat yang di luar ya belum jadi mainnya ya. Waktu lawan mana? Rans. Itu masih kelihatan banget ya sih semburat. Secara skema belum terlihat ya bagaimana chemistry antar lini, juga lebih bermain aman lah. Kalau kita lihat bola-bola langsung direct ke depan Mas Bim. Kita datang ke Sleman juga cukup kecewa meskipun hasilnya ya kalau Coach Tonton bilang disyukuri, tapi bagi kita menghadapi Rans seharusnya ikut Indonesia menang lah secara sejarah, secara apapun. Terlepas Rans memang lagi baik-baiknya di Liga 1, lagi potensinya juga cukup besar untuk bersaing di papan atas, tapi harusnya ini bisa Persebaya. Benar. Ini Persebaya gitu. Tidak ada pemakluman menghadapi tim-tim baru ya seperti Rans, Dewa dan tim-tim yang nggak ada sejarahnya lah di Liga 1 ya. Kemudian Jakarta, kalau kita sedikit, kita nggak belajar banyak tentang Jakarta, tapi info yang kita dapat di berita ada keuntungan bagi skuad Persebaya. Absennya Udela karena akumulasi kartu, kemudian nama Gustavo Almaide striker baru mereka yang cedera. Itu mungkin Witan yang sudah pindah. Betul, karena Witan salah satu pencetak gol apa sih waktu di Kejos ya? Pencetak gol ya. Di babak pertama dan memberikan
kenangan buruk bagi kita ketika away ke Jakarta, yaitu ketika Arif Catur melanggar witan toh sebelum akhirnya ada gol dari Rio Matsumura itu yang saya rasa memang witan ini potensi ketika menghadapi Persibaya, bersyukur lah dia pindah ke Bayangkara FC. Tapi melihat Persija juga menarik Mas bagi kita yang memang bukan pendukung dari Jakarta maupun juga tidak mengikuti Jakarta sepenuhnya, tapi setiap Persija main cukup menarik untuk dinikmati cara mainnya dengan pemain muda yang saya rasa Thomas Doll mampu membuat chemistry yang baik meskipun di awal musim ada masalah terkait dengan pemain asing yang nggak mencukupi full asingnya ya, cuma 5 aja dan ada beberapa kendala. Tapi terlepas itu memang Jakarta selalu menarik ketika bertanding. Persija tetap Persija. Ya. Berharap juga Persebaya tetap Persebaya, artinya punya karakter masing-masing sendiri, apalagi kalau kedua tim bertemu pasti ada sesuatu yang lain di masing-masing pemain itu punya yang tak hadapi Persija, yang tak hadapi Persebaya, itu yang tak harapkan, itu artinya akan terjadi duel-duel menarik, apalagi nanti main di GPT yang sudah sekian lama kita enggak main di GPT. Betul. Terakhir menghadapi Bandung ya, kita kalah dengan skor 2-3 yang cukup menyakitkan. Kita coba bagaimana membayangkan soal komposisi pemain Mas Bimo. Dusan kapten kita absen karena cedera pasti absen ankle ya. Selepas Dusan mungkin nggak ada. Kadek juga masih diragukan, tapi bisa main ya mungkin. Karena ada berita bahwa Kadek juga bisa berduet dengan Yan Victor ya. Kita coba ke lini belakang ya. Mungkin Nando ya, yang jelas Nando. Ini untuk fullback kanan kiri selepas preskon tadi kalau kita tanya soal Kasim sendiri dari Houston meminta Kasim. Tadi informasi teman-teman ya yang ikut preskon itu Kasim. Artinya Kasim akan starter, tapi posisi dia mau jadi fullback kanan atau jadi wing kanan kita belum tahu. Karena pas ada pertanyaan soal seperti apa nanti kamu dipasang di fullback, dia mengaku siap dan melihat wing-wing di Liga 1 cukup cepat lah, mempunyai kecepatan yang merepotkan bagi lini belakang. Artinya apakah nanti Kasim ini ditaruh di fullback kanan? Karena latihan terakhir yang saya lihat itu Kasim berada di wing kanan. Ini yang menarik ya. Ketika tadi bilangnya Uston minta untuk Kasim lebih lagi mempush atau juga memfokuskan lini belakang, tapi ketika latihan sebelumnya Kasim di kanan. Ini seperti apa melihat Kasim Botan nantinya akan turun menghadapi Persija, Mas? Saya salah satu yang senang waktu Kasim masuk Persebaya karena lihat penampilannya dia di Bayangkara sangat oke ya. Waktu itu di winger kanan. Ternyata dia dipasang beberapa kali di belakang kanan, itu juga tidak jelek. Ya benar. Etos kerjanya dia kenceng. Terlepas kemarin waktu lawan PAN sempat ada satu kesalahan yang mungkin kalau nggak salah waktu itu dia sempat cedera tapi belum diganti. Ya benar. Itu aja sih, lainnya bagus. Yang menarik kemarin tuh di Rans itu Duarte ke tengah. Apakah ini nanti Duarte akan ke tengah juga, kita masih belum tahu. Iya. Kalau untuk antisipasi sama Persija sih menurutku kekuatan Persija dari lini tengah, Rio Matsumura. Kayaknya Thomas Doll nggak masang striker deh kayaknya. Apakah tapi tetap Aji Kusuma toh? Aji Kusuma. Tapi dia lebih melebar kan biasanya. Iya. Kecuali nggak tahu kenapa Simic jarang dipasang ya, nggak ngerti. Di dalamnya nggak ngerti. Artinya seringnya itu jarang pakai striker murni ya waktu itu ya. Iya. Rio. Ya, ibaratnya Fasen, striker murni tapi yang lebih melebar, membuka untuk lini tengah untuk masuk ya. Enando dan tadi dijawab oleh Mas Bimo, Kasim mungkin di mana ini? Kanan atau kanan bawah atau kanan depan? Kanan atas ya. Kanan atas. Ya, berarti duet seperti biasa nama Arif Catur dan juga Reva. Untuk center back ini center back juga Drawasi lah bahasa Surabaya. Yan itu pasti. Yan pasti main lah. Yan pasti main. Antara Kadek atau Rizwan ini ya. Kalau kaki terkuat Yan kan kanan. Toh, karena Dusan kiri. Tapi apakah nanti Kadek kanan toh? Kadek kanan. Apakah Kadek dan juga Victor atau kalau pilih amannya meskipun Berawasi antara Rizwan yang ngisi ke fullback kiri, center back kiri. Pilihannya? Kalau Kadek full fitness, saya pilih Kadek. Alasannya?
lebih pengalaman di Liga 1, lebih sering main di Liga 1, Ya. tapi belum pernah main sama Yan. Nah, ya. Keunggulannya Rizwan pernah main sama Yan walaupun sebentar. Oke. Berarti lihat kondisi terakhir Kadek seperti ini. Mm-mm. Dan yang menarik bahwa pemain asing kita yang dari Brasil ini tidak sefasih Bruno ya, dalam artian untuk bahasa Inggrisnya, komunikasinya ini yang lihat di video official itu pakai Portugis ya. Bahasa Brasil Berarti Portugis. harus ada Oscar untuk jadi translator. Obrigado. Bisa baik betul. Lanjut ke tengah. Tengahnya tadi sempat dibahas oleh Mas Bimo bahwa apakah nanti nama Robson bisa ditaruh di AMF. Si celuannya Robson apa Duarte sih celuannya? Nih di lapangan tahu kurung. Son sih, Son. Pemain-pemain manggilnya Son nih. Kan terakhir latihan untuk Robson di tengah. Robson AMF ditopang sama Song dan Hidayat. Ini yang menarik juga. Andre tidak dipasang seperti biasanya kalau era Uston di awal-awal sebagai caretaker. Setahu saya Andre yang sini dipasang. Melihat 3 TDNT di tengah ini Mas Bimo, apakah sudah? Tapi memang persaingan ketat ya di tengah, terutama yang di antara Dayat, Ripal, Andre, Song. 4 orang ini di pelatih ya bingung. Iya. Tergantung kebutuhan dan melihat komposisi pemain lawan juga. Mau kayak apa? Ini pelatih yang lebih tahu. Tapi kalau memang Robson di tengah ya satu tempat pasti Robson kan. Iya. Antara kalau pingin nyerang mungkin si Andre bisa jadi. Iya. Kalau pingin lebih balance Dayat atau Ripal jadi Song pasti main lah. Karena ya mau nggak mau kita udah bayar pemain asing kalau nggak main. Iya betul. Kemarin di kolom komentar EJ juga cukup banyak mencermati kreativitas di lini tengah selepas ditinggal Z masuk ke Persik Kediri ya. Memang di Lagaran kan bukan Robson toh, Iqbal yang di tengah toh ya, waktu itu babak pertama. Tapi Iqbal nyatanya memang belum memberikan kontribusi yang terbaik ya, positif bagi Persebaya. Akhirnya Robson ditaruh di tengah. Tapi ya menarik lagi, Robson pun juga bingung karena sudah terbiasa main di kanan. Tadi ada ruang-ruang yang sebenarnya kosong dan itu mampu dimanfaatkan oleh pemain Rans ya. Akhirnya tengah kita juga mati butuh menghadapi Rans ini. Seperti apa Mas Bima? Apakah memang ya tapi memang sepeninggalan Z ya, atau sebelumnya ada tipe-tipe Marcel. Persebaya tidak ada tipe yang apa ya, ngatur serangan. Iya. Ngatur serangan yang dalam tanda kutip produk stylish titik gitu. Nggak punya. Jadi tipenya fighter semua. Harapan pelatih mungkin dengan Robson ditaruh di tengah mungkin bisa ke situ, tapi kita belum melihat sama sekali karena di latihan juga selama ini dia lebih banyak ke winger kan dia. Iya. Ya anggap aja itu nanti kejutan buat Thomas Doll. benar. Sabar dari kemampuan yang terbaik terus didelok bonek puluhan ewu misalnya. Wah, ini baru stadion ini keren kan? Kita lanjut ke lini serang yang sama sekali belum memberikan kontribusi terbaiknya Mas Bima. Terutama striker. Kalau kita bicara soal Bruno pun juga makin ke sini makin ke sana, makin jauh malahan permainannya. Dari harapan kita meskipun sudah cetak 8 gol, penampilan Bruno juga jadi kiri luar ya. Jadi luarnya kiri. Iya benar. Bahkan kerap mendelay malah. Dan pergerakan Bruno pun kalau tak lihat juga sudah defender lawan sudah paham lah bagaimana step over mereka. Iya, template step over Bruno kemudian dibalikkan ke luar untuk kembali ke belakang. Jarang Bruno juga melewati pemain lawan ini. Yang kita harapkan sebenarnya Bruno mampu lah memecah konsentrasi belakang dengan melewati 1-2 pemain ini. Seperti apa melihat lini serang Bruno, Hendrik dan juga Kasim? Ya semua butuh improve. Artinya Bruno mungkin cepat sadar bahwa selama ini aku banyak dibaca ya, saya harus improve untuk ya apa punya sesuatu yang baru yang mengagetkan lawan atau lebih ke teamwork. Terus mungkin lebih sering ngobrol mbak Paulo Henrique, ya apa jalurmu balik apa misalnya. Apalagi kan 3 depan misalnya Robson jadi di tengah ataupun di winger. Anggapnya pada sak kampung ngono lho. Ya apa kan njaluk bali apa ya, njaluk bali apa kan. Wis ngono tok ae. Asale Paulo Henrique di samping memang mainnya menurut saya ya biasa-biasa aja ya.
ya nggak biasa untuk pemain asing. Iya. Maksudku ya buktikan emang ngono suplai bola. Iya, Dia iya. ngomong Paulo Hendriki ngomong nang drone tamu, iya emang ngono aku rek por sak kampunge, Iya. operan aku bal misalnya kok ngono. Wis akarmu pokoknya dadi gol. Susahnya itu untuk striker kita belum mampu untuk mencari area-area space yang bagus Mas Bim, ya. Karena bola pun juga cenderung diumpan ketika memang defense lawan masih berada di belakang gitu loh. Bukan bola-bola area yang mungkin langsung crossing striker kita langsung lari ke sana gitu, enggak gitu. Jadi memang gampang ketebak permainan kita dan ujung-ujungnya wing kanan kiri langsung balik ke belakang lagi untuk membuka ruang lagi. Ini kan balik coaching ibaratnya. Apa yang ketika dulu Victor di sini juga kesulitan seperti itu, Hendriknya juga mengalami hal sama. Berarti kan nggak ada solusi untuk mencari striker yang tepat untuk Persib Surabaya. Sebenarnya problem kalau kita ngomong laga klasik ini ya, dua-duanya sama problemnya lini depan. Iya. Kemarin saya lihat statistiknya Jack Conlin atau Media Jakarta ya. Jadi gol terbanyak Persija itu dicetak oleh pemain lini tengah malah daripada depan. Ya kan? Iya. Artinya sama problemnya. Tapi problem parah itu memang di Surabaya untuk khusus striker ya. Benar-benar ya, semoga 1-2 hari ini Paulo Hendriki siapa tahu cetak gol kemenangan, kan harapan kita semua kan kita menang siapapun yang cetak gol. Tapi kalau Paulo Hendriki bisa cetak gol terus kita menang, bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dia lah. Iya. Terakhir Mas Bim, prediksi skor yang kita harapkan sih meraih kemenangan. Dan karena kita sempat bahas ketika kita ke away ke Sleman ya, bahwa iki lek kalah mungsuh Jakarta. Kan aku ngomong yang sampean toh, mending Pak Yahya pura-pura lorot ayo apa Jakarta, karena memang yang ditakutkan. Dan fenomena sekarang ini kan, mohon maaf kita bukan maksudnya merasa supporter paling terbaik lah, tapi memang situasi sekarang bahwa hampir semua tim Liga 1 kalau kalah pun turun lapangan, membuat bikin owner levelnya seperti itu. Ini yang kita takutkan. Dan bersyukurnya memang hingga pekan ke-22 ini bonek belum pernah untuk turun lapangan seperti itu ya, karena kita belajar ke musim-musim sebelumnya ketika menghadapi Ransi Storjo, kemudian Sleman di Liga 1 di GBT juga sama. Ini yang kita harus jaga Mas Bim. Kita harus jaga, manajemen juga harus paham akan hal itu ya, karena menghadapi Bogor dan juga Persib ketika kita kalah di kandang, teman-teman cukup fair untuk demonya di luar, membuat bagaimana Persiba ini tetap aman dari sanksi Mas Bim. Kuncinya cuma siji. Paulo Hendriki ngegolno menang. Kuncinya cuma itu. Artinya ya memang apa ya? Artinya yang saya maksud gini. Wis berapa laga enggak menang? 6 laga. 6 laga enggak menang. Untuk ini terpanjang. Persebaya itu enggak bagus. Iya. Enggak bagusnya buat tim jelas enggak bagus. Hubungan dengan supporter juga enggak bagus. Sponsor juga miris, artinya waduh gak menang-menang rek susah ini, misalnya totalan kopi Sutikon sampai belani bangun-bangun untuk CSR mereka ya. Ini kan sponsor ya kepengen Persebaya berprestasi, menaikkan brandingnya juga, artinya ya podo-podo lah, artinya tapi tetap tanggung jawab utamanya di tim. Bagaimanapun tim itu harus wis main kandang ya apa carane, ojo ngomong ojo kalah tapi saiki wayahe menang gitu loh. Wayahe menang, bener-bener wayahe menang. Psikologis bonek seluruh Indonesia lah, psikologisnya kita harus menang. Bayangno hingga pekan ke-22 Persebaya peringkat 14 dari 18 peserta, hanya selisih sekian poin dari peringkat 17. Arema jangan ngomong yang paling bawah ya. Iya, Arema 18 kita selisih 5 poin, dan kalau 5 poin kalau 2 laga tim bawah bisa menang pun bisa ngumpul lah kalau terus bener kah? Makanya itu. Selisih kita cukup jauh di papan peringkat 4 yang memang jadi target bagi pemain ataupun official, jangan jadi beban lah. Jangan jadi beban, artinya wis lakukan yang terbaik apa wis hasilnya ya semoga menang. Cuma ojo dadi ngomong aduh ini malah kok semburat main. Apalagi kita pernah bilang ke Pak Yahya sebagai manajer. Jadi apa kalau do or die. Di akhir ya kita pernah di awal musim ini ya, kita pernah bicara soal sinergi kebersamaan antara semua elemen yang ada di Persibaya, termasuk supporter dan yang lain sebagainya. Karena di tahun politik ini kita harapkan memang semua bisa menjaga lah satu sama lain, karena jelang laga Persija mulai rame lagi nih, antar supporter mulai pro kontra. Memang wajar, cuma yang takutkan ketika tahun politik ya.
Ya. Kita ini Saling jaga diri. ini hal yang sebenarnya wajar bagi Persibaya dan bonek ya, selalu Ya, setiap musim tim seperti itu. besar. Tapi apapun itu ketika tahun politik yang lebih ditakutkan adalah perpecahan di kita sendiri, bonek sendiri, Mas Bim. Ada pesan untuk teman-teman lah. Sebenarnya bukan pesan, cuma ngingetin aja. Kita sama-sama sudah dewasa, sudah melewati banyak sekali hal-hal yang terburuk, terjelek, apapun itu kita bisa ngerti lah, sing jaga, katakanlah sing yang lebih pengalaman, ngasih tahu yang muda menghormati saran-saran yang tua, semua demi kebaikan. Wis itu aja, wis pokoknya wis lah, gak perlu dikandani bareng, wis sadar diri, wis podo pengalaman nih, podo pengalaman, ndak ada yang nggak, menurutku ya, kita ngomong di dunia supporter kita sendiri ya, nggak usah supporter lain, kita udah sangat pengalaman asam garam, mau model apapun, perpecahan atau apapun, wis lah, kabeh wis dulu, isok nanti ketemu titik jalannya sendiri. Cuma yo ojo sampai pengkerengan dewi, sampai beradu fisik, adu gagasan, adu pendapat, hal yang wajar. Justru itulah kekuatan bonek sendiri. Kalau bonek wis apatis malah sing bahaya, gitu. Bonek itu kayak gitu karena peduli, wis itu aja. Berpikir itu, peduli ke klub yang disayangi. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya bonek ninggalin Persebaya. Itu ya ada. Mau nonton dari rumah boleh, mau away ke GBT juga sangat boleh, karena itu juga mensupport Persebaya secara langsung. Tapi yang pasti bahwa kita harus jaga tetap satu ya bonek ya, agar kedepannya juga kita tetap solid ini. Meskipun musim ini target cukup jauh aja. harus solid, apapun pondasi utama Persebaya itu bonek. Aku harus ngomong pondasi utama Persebaya bonek, bukan yang lain. Pondasi utama Persebaya itu bonek. Dan kemarin bersyukur ya ada latihan terbuka untuk supporter. Ini yang semoga suatu saat atau apapun dari official ya diumumin lah. Ini latihan terbuka dari supporter. Mungkin ada kesulitan, mungkin stadion atau perizinan apa, tapi bisa diomongin lah harinya. Misalnya ini ada kuota supporter yang bolehnya cuma sekian karena perizinan stadion. Diomongin itu akan lebih baik. Pemain juga seneng. Nggak perlu tiap latihan sih menurut saya. Mungkin sebulan 2 kali atau apa, atau setiap laga-laga besar. Itu aja lah. Dan soal kapasitas kan bisa diatur lah. Mungkin latihan hari ini untuk teman-teman Tribun Utara, Tribun Barat, atau yang timur, selatan kan bisa. Kan semua kan sudah terkoordinir toh. Tinggal pengaturan gitu. Artinya kan mungkin ya, karena latihan kita kan susah latihan, kadang tribunnya cuma sebatas tor, sedikit. Mungkin cuma dari pihak tor boleh diizinkan 500-100 ribu, ya udah dibagi aja siapa itu. Yang penting ada momen di mana supporter bisa dekat dengan klubnya waktu latihan. Karena kita tertinggal jauh dengan teman-teman Jackmania ketika mau laga besar, mereka dukung langsung di tempat latihan. Sleman juga ada beberapa, benar, ini yang Kediri juga, Lamongan. Ini yang menarik karena sebenarnya Persibaya juga sudah terbiasa dengan latihan ditonton dengan supporter ketika di Karanggayam tuh, harusnya bisa lah diteruskan lagi dengan tadi. Bukan tradisi buruk kok. Benar. Daripada dipahidunang sosmed, mending langsung aja apa yang jadi keluh kesah teman-teman toh, agar clear lah Mas Bim. Oke. BOD kali ini biasanya OSP, tapi lagi BOD aja, bukan orang dalam. Saya Ordai untuk laga Persibaya menghadapi Persija Jakarta. Saya Oscar Badila pamit undur diri, dan juga rekan saya Bimo Warkop. Salam satu nyali Wani. Kamu hati-hati.